Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Fisiologi Hewan bersama kami, tim dosen Dr. Wiwi Isnaini, Dr. Dr. Wulan Kristi Janti, dan Dr. Aditya Marianti. Ya, dalam kuliah selama 1 semester ini, saudara akan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan fisiologi hewan. Apa yang akan saudara pelajari? Yang pertama, saudara akan belajar tentang fungsi normal semua sistem dalam tubuh hewan. Kemudian yang kedua, saudara akan belajar tentang mekanisme berfungsinya semua sistem dalam tubuh. Yang ketiga, saudara akan belajar tentang proses yang dilakukan hewan untuk menjaga kondisi homeostasis. Ya, kita semua tahu bahwa hewan hidup dipengaruhi oleh lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Ya, lingkungan eksternal maupun lingkungan internal itu dapat berubah dan memang akan selalu berubah. Contoh dari lingkungan eksternal antara lain adalah lingkungan terestrial dan lingkungan akuatik, di mana keduanya memiliki pembatas fisiologis yang berbeda untuk hewan. Untuk lingkungan terestrial, pembatas fisiologisnya adalah kadar air. Sedangkan untuk lingkungan akuatik, pembatas fisiologisnya adalah kadar oksigen terlarut. Ya. Lingkungan eksternal maupun lingkungan internal itu bisa memberikan stimulus yang mengakibatkan perubahan pada lingkungan hidup hewan. Lingkungan hidup hewan, lingkungan internal hidup hewan memiliki cairan tubuh, baik itu cairan ekstrasel maupun cairan intrasel, di mana perubahan pada kondisi lingkungan internal ini akan sangat berbahaya jika tidak segera dikembalikan ke kondisi optimalnya. Ya. Faktor perubahan pada lingkungan akuatik dan terestrial itu bisa menyebabkan ancaman bagi hewan. Karena apa? Karena menyebabkan terjadinya gangguan homeostasis pada lingkungan internal. Perubahan ini tentunya tidak akan didiamkan oleh hewan. Hewan akan memberikan respon. Nah, respon hewan itu ada yang sifatnya dia akan melakukan adaptasi dan dia akan melakukan regulasi. Ya. Kemampuan hewan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan ini ada berbagai macam. Hewan-hewan jenis conformer, dia akan mengubah lingkungan internalnya sesuai dengan perubahan pada lingkungan eksternal. Biasanya ini terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah karena pada prinsipnya dia belum memiliki sistem regulasi. Ya. Sedangkan pada hewan-hewan yang sudah memiliki sistem regulasi atau hewan-hewan yang bersifat regulator, dia akan mempertahankan kondisi lingkungan internalnya sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan. Ya. Jadi ada perbedaan inti antara respon hewan sebagai hewan-hewan regulator atau hewan-hewan conformer. Ya, kalau hewan regulator biasanya terdapat pada hewan tingkat tinggi. Dia sudah memiliki sistem yang lebih lengkap dibandingkan dengan hewan-hewan tingkat rendah, yang sebagian besarnya adalah conformer.
Perhatikan grafik pada gambar berikut ini. Ini adalah grafik yang menggambarkan perbedaan antara hewan-hewan yang termasuk hewan-hewan conformer dan hewan-hewan regulator. Hewan-hewan conformer, saudara lihat pada grafik yang di sebelah kiri, ketika terjadi perubahan temperatur, ini temperatur internalnya berubah, maka temperatur eksternalnya berubah, maka temperatur internalnya akan menyesuaikan diri, juga mengalami perubahan. Tentunya ada batas maksimalnya, karena kalau tidak hewan akan mati. Jadi ada batas maksimal di mana perubahan temperatur internal itu akan terjadi. Kemudian kalau yang grafik di sebelah kanan, saudara bisa lihat ini adalah pada kelompok hewan-hewan jenis regulator. Jadi ketika ada perubahan suhu dari lingkungan eksternal yang semakin meninggi, maka suhu di dalam tubuh hewan itu akan cenderung tetap. Ditunjukkan oleh grafik garis yang mendatar. Ya, kemudian perubahan faktor eksternal dan perubahan aktivitas sel itu akan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan internal. Nah, ini tentunya sesuatu yang harus dihindari. Caranya bagaimana? Dikembalikan pada kondisi yang kita sebut dengan homeostasis. Apa sih kondisi homeostasis itu? Dan bagaimana mekanismenya? Kita akan pelajari lebih jauh tentang kondisi homeostasis. Dalam proses belajar fisiologi hewan, konsep utama yang Anda pelajari adalah bagaimana hewan mempertahankan kondisi homeostasis. Dalam sistem tubuh apapun, prinsipnya adalah kita belajar bagaimana hewan bertahan atau mempertahankan kondisi homeostasis. Ya, bisa dilihat di sini apa itu homeostasis. Homeostasis bisa didefinisikan sebagai proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan kondisi lingkungan internalnya agar selalu dalam kondisi optimal bagi kehidupan organisme tersebut. Sebagai ilustrasi dapat saudara saksikan gambar di bawahnya, menunjukkan pada gambar sebelah kiri belum terjadi kesetimbangan. Kemudian tubuh akan selalu berusaha mencapai kondisi setimbang pada yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Ya, ini menggambarkan proses terjadinya homeostasis. Ya, kemudian bagaimana mekanisme homeostasis? Mekanisme homeostasis menggunakan sistem umpan balik. Apa sih sebenarnya sistem umpan balik itu? Kemudian sistem umpan balik ada berapa macam? Kemudian tolong sebutkan komponen penyusun sistem umpan balik. Apa persamaan antara keduanya? Dan apa perbedaan antara keduanya? Ya. Pada slide berikut kita akan membahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan ini. Tolong saudara perhatikan baik-baik, saudara pahami. Apabila belum paham bisa ditanyakan pada sesi diskusi di dalam kelas. Ya. Sistem umpan balik. Sistem umpan balik adalah suatu siklus yang memantau tubuh kita mengevaluasi, mengubah, memantau kembali, mengevaluasi kembali, dan demikian seterusnya sampai tercapai kondisi homeostasis. Ya. Jadi, kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, kondisi homeostasis itu melalui suatu siklus yang dilakukan oleh tubuh kita dengan memantau apa yang terjadi di dalam tubuh kita, kemudian evaluasinya, lalu
memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mengubah sesuatu, kemudian memantau kembali perubahan itu, mengevaluasi kembali, demikian seterusnya. Itu adalah sistem umpan balik. Kemudian umpan balik ada dua, yaitu umpan balik negatif, umpan balik positif. Kita bahas satu persatu. Apa itu umpan balik negatif? Umpan balik negatif adalah perubahan suatu variabel yang akan menghasilkan respon yang cenderung berkebalikan dengan perubahan tersebut. Misalnya, burung dan mamalia, peningkatan suhu tubuh akan menghasilkan respon-respon spesifik yang akan mengembalikan suhu tubuh ke keadaan normal. Ya, jadi intinya begini, pada burung dan mamalia, apabila terjadi perubahan suhu tubuh, baik itu peningkatan maupun penurunan, maka tubuh secara fisiologis akan menghasilkan respon-respon spesifik. Respon-respon spesifik ini akan bekerja mengembalikan suhu tubuh kepada kondisi normal. Ya, kita tahu burung dan mamalia memiliki sistem regulator pengatur suhu tubuh. Ya. Jadi, pada prinsipnya, sistem umpan balik negatif berperan dalam menjaga stabilitas fisiologis tubuh atau menjaga kondisi homeostasis. Kemudian kita akan lihat apa itu umpan balik positif. Umpan balik positif berkebalikan dengan umpan balik negatif. Umpan balik positif menyebabkan perubahan awal pada suatu variabel akan menghasilkan perubahan yang sama lebih lanjut pada arah yang sama. Artinya apa? Ketika tubuh mendapatkan suatu stimulus, stimulus itu akan direspon oleh tubuh. Respon yang dihasilkan akan memperkuat stimulus berikutnya. Jadi berbeda dengan umpan balik negatif. Kalau umpan balik negatif, stimulus memunculkan respon, respon yang muncul akan melemahkan stimulus berikutnya. Sebaliknya, pada umpan balik negatif justru respon yang muncul akan memperkuat stimulus berikutnya. Dalam kaitannya dengan homeostasis, maka sistem umpan balik positif hanya memiliki peran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan umpan balik negatif. Diagram perbandingan perbedaan antara sistem umpan balik negatif atau feedback negatif dan umpan balik positif atau positif feedback bisa saudara saksikan pada gambar berikut ini. Ya, kita lihat pada sistem umpan balik negatif atau negatif feedback. Inisial stimulus akan menghasilkan suatu respon. Kemudian respon ini lama-kelamaan akan menurun. Mengapa menurun? Karena adanya umpan balik atau feedback negatif atau penghambatan, yang sifatnya penghambatan ke arah stimulus berikutnya. Jadi stimulusnya akan semakin menurun. Jadi stimulus awalnya akan semakin direspon dengan semakin turun. Kemudian positive feedback atau umpan balik positif sebaliknya, ada stimulus awal akan direspon. Respon ini akan meningkatkan stimulus berikutnya. Stimulus berikutnya yang semakin meningkat ini akan menjadi stimulus-stimulus selanjutnya dan akan direspon dengan hasil yang juga semakin meningkat. Ini adalah pada
umpan balik positif. Ya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih komponen penyusun sistem umpan balik? Komponen sistem umpan balik ada 3, yaitu reseptor, pusat integrasi, dan efektor. Ini adalah komponen penyusunnya. Reseptor adalah penerima stimulus, sedangkan efektor adalah yang menghasilkan respon. Di antara reseptor ke pusat integrasi dan di antara pusat integrasi ke efektor, komunikasinya akan dibantu oleh neuron-neuron. Dari reseptor ke pusat integrasi akan dibantu oleh neuron-neuron afferent. Dari pusat integrasi ke efektor akan dibantu koneksinya oleh neuron-neuron efferent. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa dalam tubuh yang menunjukkan terjadinya proses homeostasis. Misalnya, yang terjadi menggunakan sistem umpan balik negatif, yaitu regulasi suhu tubuh, regulasi kadar gula darah, regulasi osmotik, dan masih banyak lagi, karena sebagian besar sistem homeostasis itu diatur dengan menggunakan umpan balik negatif. Ya, ini adalah sekedar contoh. Kemudian ada proses berkeringat. Ya. Adalah sistem umpan balik positif. Sistem umpan balik positif contohnya antara lain adalah mekanisme kontraksi otot. Kemudian mekanisme yang terjadi pada membran neuron yang tereksitasi. Lalu proses koagulasi darah dan proses melahirkan. Ya, ini adalah beberapa contoh peristiwa di dalam tubuh yang menggunakan sistem umpan balik negatif dan sistem umpan balik positif. Ya. Nah, tugas saudara yang Anda kumpulkan minggu depan adalah tolong jelaskan mekanisme terjadinya tiap-tiap peristiwa di dalam contoh tersebut. Ya. Anda bisa mencari penjelasannya dari berbagai sumber, baik dari buku, dari internet, maupun dari manapun. Ya. Masing-masing Anda tolong menjawab dalam bentuk diketik, Word, kemudian Anda kirimkan melalui elena.unes.ac.id untuk kita diskusikan jawaban Anda tersebut pada pertemuan minggu depan.